Apakah teman-teman rajin mengunjungi perpustakaan sekolah? Tanggal 14 September diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan. Ini juga bersamaan dengan bulan Gemar Membaca. Tujuannya untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang masih kurang dibanding dengan negara lain. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Membaca di perpustakaan itu tidak membosankan kok teman-teman. Perpustakaan-perpustakaan ini dibuat nyaman untuk kita membaca. 3 perpustakaan unik. Perpustakaan tidak hanya tempat penyimpanan buku, majalah, dan sejenisnya, tapi juga berguna untuk tempat belajar bagi siapapun yang datang berkunjung. Perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan, karena di sini banyak orang mencari bahan bacaan yang beragam. Karena itu, enggak heran bentuk perpustakaan dibuat nyaman, unik dengan tampilan yang tak biasa. Dengan begitu, pengunjung perpustakaan merasa nyaman menghabiskan waktu di perpustakaan. Nah, berikut ini 3 perpustakaan unik yang perlu kamu tahu. Urutan ketiga, perpustakaan kapal. Teman-teman, biasanya kapal digunakan untuk membawa penumpang atau barang. Di Norwegia, sebuah kapal digunakan sebagai perpustakaan loh. Kapal perpustakaan ini bernama Epos dan sudah ada sejak tahun 1959. Kapal ini membawa buku-buku bacaan ke pulau-pulau yang berada di utara Norwegia. Penduduk di pulau-pulau tersebut tidak memiliki perpustakaan sendiri, jadi penduduk merasa senang bila kapal pembawa buku ini datang. Selain buku yang banyak, kapal ini juga membawa beberapa pustakawan dan pendongeng untuk mengadakan pertunjukan bagi anak-anak. Urutan kedua, perpustakaan San Ropena. Perpustakaan ini berada di Perugia, Italia. Bentuk perpustakaannya mirip bentuk UFO atau pesawat alien. Dinding perpustakaan terbuat dari kaca berwarna merah muda, jadi sinar matahari begitu terasa saat siang hari. Perpustakaan ini dinamakan San Ropena karena berasal dari nama penyair terkenal asal Perugia. Selain memiliki koleksi buku klasik, perpustakaan ini memiliki ruang multimedia dan koleksi musik modern dan klasik. Urutan pertama, perpustakaan Binhai. Perpustakaan megah yang satu ini berada di Tianjin, China. Perpustakaan ini memiliki sekitar 1,2 juta koleksi buku teman-teman. Yang menarik dari perpustakaan ini ialah desain rak bukunya yang dibuat tinggi sekali dan bisa menampung banyak buku. Saat berada di dalam perpustakaan, kita bisa melihat rak buku mulai dari lantai dasar hingga ke bagian langit-langit gedung perpustakaan. Keren ya? Itu tadi 3 perpustakaan unik di dunia. Selain 3 perpustakaan itu, perpustakaan unik mana lagi yang teman-teman ketahui? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, di Indonesia ada Perpustakaan Jakarta yang juga menyediakan tempat nyaman untuk teman-teman membaca. Dan di sana juga ada banyak buku pengetahuan, misalnya buku pengetahuan tentang Australia. Jasmine Seymour, penulis buku yang mendapat penghargaan Australia, mendongeng di Perpustakaan Jakarta. Apakah teman-teman pernah berkunjung ke Perpustakaan Jakarta? Akhir-akhir ini, Perpustakaan Jakarta menjadi bahan perbincangan masyarakat luas karena banyak hal menarik di sana. Sejak dibuka untuk umum tanggal 8 Juli 2022, Perpustakaan Jakarta sudah menerima banyak kunjungan setiap harinya. Beberapa waktu lalu, Bobo dan beberapa sahabat Bobo berkesempatan berkunjung ke Perpus Jakarta bersamaan dengan acara peresmian Australian Reading Corner atau pojok baca Australia yang ada di Perpus Jakarta itu. Oh iya, Perpus Jakarta berada di lingkungan Taman Ismail Marzuki, teman-teman. Seperti apa keseruan acaranya ya? Yuk kita ikuti liputannya. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Hari itu, beberapa teman-teman Bobo, perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar Perpustakaan Jakarta, diundang untuk menghadiri pembukaan pojok baca Australia atau Australian Reading Corner. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Ibu Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Penny Williams.
Hari ini Ibu Jasmine akan membacakan cerita untuk anak-anakku di sini. Selain untuk anak-anak, para pengunjung perpustakaan Jakarta juga dapat mengenal lebih jauh kebudayaan dan keanekaragaman Australia dengan membaca buku-buku yang ada di area seni dan budaya di atas. Saya bangga sekali sebagai Duta Bahasa Australia. Pojok Baca Australia adalah proyek pertama dari International Book Corner di Perpustakaan Jakarta. Pojok baca ini terletak di lantai 4 Perpustakaan Jakarta, Jalan Cikini Raya 73, Jakarta Pusat. Lantai 4 sendiri merupakan area khusus anak dan keluarga. Selain rak yang penuh dengan buku anak pilihan, di sini juga ada area bermain dan berkreasi. Teman-teman sekarang juga dapat menikmati pojok baca Australia di Perpustakaan Jakarta. Di pojok baca ini, teman-teman bisa membaca aneka buku yang menarik yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang negara Australia. Salah satu buku-buku yang ada di pojok baca Australia adalah buku-buku karangan Miss Jasmine Seymour, seorang pengarang buku anak dari Australia. Melestarikan bahasa Darug. Miss Jasmine adalah warga asli kota Sydney. Selain menjadi guru, Miss Jasmine juga dikenal sebagai pengarang buku cerita anak dan juga ilustrator. Melalui karangan buku inilah, Miss Jasmine mendapatkan penghargaan Dewan Buku Anak Australia sebagai ilustrator baru terbaik tahun 2020 dan juga pemenang penulis buku anak penghargaan Prime Minister's Literary Award 2020. Nah, tahukah kamu kalau bahasa asli Sydney adalah bahasa Darug? Sayangnya bahasa ini sudah banyak ditinggalkan. Itu sebabnya bahasa Darug juga disebut dengan sleeping language atau bahasa yang tertidur. Nah, dalam bukunya yang berjudul Baby Business, Miss Jasmine mengenalkan budaya asli serta bahasa Darug. Miss Jasmine berharap dengan adanya buku itu, masyarakat semakin mengenal dan melestarikan kebudayaan serta bahasa Darug. Yang spesial lagi teman-teman, pada hari pembukaan pojok baca itu, Miss Jasmine juga mendongeng dari buku-buku yang ditulisnya loh. Warami means where are you from, and in Sydney it means hello. So when I say Warami means hello, how are you? Warami. And Budjeri means good, Budjeri. So this is the language of the Aboriginal people from Sydney. Budjeri means good, Budjeri. Smoke from the fire on your feet to connect you to country. So the mother is putting the baby's feet through the smoke to connect them to place, to country. Warm smoke from the fire on your chest. Keep your mudjin, that's your family, and country close to your heart. Care for country as it cares for you. Selain itu, Miss Jasmine juga mengajak semua teman-teman yang hadir untuk ikut menggambar. Wih, asik ya! Coba tebak, apakah teman-teman tahu gambar apa yang dibuat oleh Miss Jasmine dan teman-teman? Mari kita tingkatkan budaya membaca dengan rutin berkunjung ke perpustakaan, karena di sana banyak menyediakan jendela dunia yang membawa kita untuk berkeliling dunia. Tertarik berkunjung ke perpustakaan mana nih teman-teman? Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!